yang menunjukkan terdakwa tidak berkata sebenarnya saat menjawab pertanyaan, apakah Anda berselingkuh? Padahal senyum dan bisik-bisik jaksa dengar pledoi penasehat hukum Putri Chandrawati soal manipulasi. Jaksa penuntut umum atau JPU sempat bereaksi atas pledoi atau pembelaan yang dibacakan tim penasehat hukum Putri Chandrawati dalam persidangan hari ini. Reaksi itu berupa senyuman saat tim penasehat hukum menyebutkan adanya manipulasi yang dilakukan oleh tim JPU. Manipulasi itu disebut tim PH berkaitan dengan tudingan bahwa Putri Chandrawati menghubungi suaminya Ferdy Sambo pada 7 Juli 2022 lalu. Tak hanya tersenyum, tim JPU juga saling berbisik ketika mendengar bagian pledoi itu. Kemudian Febri melanjutkan beberapa poin pembelaan lain mengenai manipulasi yang menurutnya telah dilakukan oleh JPU. Alat bukti surat, yaitu berupa laporan hasil pemeriksaan psikologi forensik, kemudian berita acara pemeriksaan saudara Ferdy Sambo tanggal 9 September 2022 dan berita acara pemeriksaan saudara Harun Yuni tanggal 7 Agustus 2022. Alat bukti saksi lainnya yaitu saksi Ridwan Soplanit dan kemudian saksi Sugeng Putut. Ahli psikologi forensik Dr. Anda Reni Kusumowardani menegaskan dalam persidangan tanggal 21 Desember 2022 bahwa keterangan terdakwa layak dipercaya dan berkesesuaian dengan 7 keterangan yang kredibel. 2. Penuntut umum tetap memaksakan penggunaan hasil poligraf yang menunjukkan terdakwa tidak berkata sebenarnya saat menjawab pertanyaan, apakah Anda berselingkuh? Padahal pelaksanaan tes poligraf melanggar peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009, sehingga jika sebuah alat bukti diperoleh secara tidak sah, maka bukti yang dihasilkan juga tidak valid dan tidak sah secara hukum. 3. Penuntut umum membangun asumsi seolah-olah perencanaan pembunuhan sudah terjadi sejak dari Magelang. Padahal saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang merupakan eksekutor dalam pembunuhan ini secara tegas menyatakan di persidangan tanggal 13 Desember 2022 bahwa ia tidak pernah mendapatkan perintah ataupun arahan dari saudara Ferdy Sambo ataupun terdakwa untuk membunuh atau menghabisi korban Nofriansah Joshua Huta Barat. Tidak ada satupun saksi atau alat bukti yang sah pun yang menunjukkan bahwa perencanaan pembunuhan sudah terjadi sejak dari Magelang. Semua tuduhan tersebut dibangun penuntut umum dengan asumsi-asumsi tanpa bukti. 4. Penuntut umum menuduh bahwa untuk menutupi kejadian yang sebenarnya, kemudian terdakwa menyusun rencana menghabisi korban Nofriansah Joshua Huta Barat mulai dari Magelang, yang pada pokoknya yaitu A. Terdakwa meminta saksi Riki Rizal Wibowo untuk mengamankan senjata HS korban dan senjata laras panjang Steyr AUK pada tanggal 7 Juli 2022.